nama saya Muhammad Rendy Wardana dengan NIM 2301030020. Di sini saya akan menjelaskan sedikit latar belakang tentang pekerjaan manajemen produksi dengan menggunakan Microsoft Project. Nah, sebelum kita memasuki ke tahapan pekerjaan, kita harus mengetahui dulu latar belakang. Nah, di mana latar belakang kami ini adalah pembangunan kapal baru atau new building kapal tongkang, memerlukan perencanaan dan pengendalian proyek yang terstruktur agar pekerjaan berjalan sesuai waktu dan spesifikasi. Berdasarkan data new building yang diperoleh, diperlukan penerapan construction atau operation management dengan bantuan Microsoft Project untuk mengelola tahapan pembangunan secara sistematis dan terintegrasi. Tujuan kami dalam Microsoft Project itu bertujuan untuk menyusun jadwal pembangunan kapal tongkang, mengatur urutan pekerjaan, mengoptimalkan sumber daya, serta memantau kemajuan proyek yang berdasarkan data new building agar proyek dapat terselesaikan tepat waktu. Nah, langkah-langkah manajemen proyek ini dilakukan dengan mengidentifikasi seluruh pekerjaan pembangunan kapal tongkang, memasukkan aktivitas ke dalam Microsoft Project beserta durasi dan keterkaitannya, dan juga menentukan critical path serta melakukan monitoring dan evaluasi progres proyek secara berkala. Nah, untuk tujuan analisis kami, di sini kami mengambil 3 poin utama, yaitu yang pertama, untuk menganalisis proses perencanaan dan pengendalian produksi pada setiap tahapan pekerjaan, sehingga dapat diketahui efektivitas sistem produksi yang telah direncanakan. Dan yang kedua itu untuk mengevaluasi ketergantungan antar pekerjaan dalam Gantt chart, sehingga alur produksi dapat dioptimalkan melalui penentuan prioritas kerja dan penyelarasan waktu kegiatan. Untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai manajemen produksi ini, mulai dari fabrikasi komponen dan pemasangan. Nah, Oke, selanjutnya saya akan mengambil alih terkait dengan proses pembuatan di lapangan. Di mana seperti yang kita tahu, kapal yang kami dapat ini merupakan kapal bangunan baru. Kapal bangunan baru itu biasanya tahapan awalnya itu pihak owner berkonsultasi terkait dengan pihak PT terkait desain ataupun bentuk kapal yang ingin ditetapkan. Setelah bentuk desain telah ditetapkan, kemudian pihak PT akan memberikan tugas kepada pihak manajemen terkait pembuatan proyek, seksi pembuatan proyek terkait dengan kapal tersebut. Nah, setelah masalah dengan pihak manajemen telah selesai, lanjutlah kita ke lapangan, di mana di lapangan tersebut dalam proses pembuatan kapal dimulai dengan pembentangan plat. Di mana pembentangan plat ini kita bisa melihat proses pembuatan bottom plane area. Ini merupakan bottom plane area. Itu merupakan bagian bawah dari kapal tersebut. Setelah bottom plane telah selesai, lanjut ke pembuatan transversal bulkhead. Di mana transversal bulkhead itu merupakan sekat menyamping dari kapal. Ini merupakan sekat-sekat kamar yang ada pada kapal tongkang tersebut. Setelah itu kita lanjut dengan longitudinal. Longitudinal merupakan sekat memanjang yang dibuat oleh kapal. Ini merupakan longitudinal strength dari sini sampai ke ujung depan sana. Setelah longitudinal strength section selesai, lanjutlah kita pembuatan side sail, di mana side sail merupakan plat samping dari kapal tersebut. Setelah side sail ini merupakan side sailnya. Setelah side sail telah selesai, nah pembuatan selanjutnya itu merupakan pembuatan bow section. Bow section merupakan area depan kapal. Ini merupakan pembuatan frame hingga pembuatan plat-plat pada bow section. Setelah bow section area selesai, kita lanjut ke transom area. Ini merupakan area transom dari kapal tersebut. Setelah pembuatan transom selesai, kemudian kita lanjut ke proses pembuatan main deck, di mana main deck ini merupakan geladak utama pada kapal atau lantai dasar dari kapal tersebut. Setelah pembuatan main deck selesai, kapal bisa dilaksanakan proses pembuatan outfitting, yang dimana membuat main hull, pembuatan
bagian kargo buatan kargo, dan pintu-pintu seperti ramdor ataupun windlass lainnya. Setelah bangunan telah selesai, lanjutlah gimana proses testing. Di data yang kami dapat, quality control yang dilakukan pada kapal ini ada dua, yaitu air test maupun X-ray test. Setelah di tes telah selesai, kemudian lanjutlah ke proses painting dan juga proses launching. Dari situlah kapal mulai bisa didistribusikan ke pihak owner. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Rida Mantuni Ferdinand. Saya akan menjelaskan proses pemasukan data melalui Microsoft Project. Di sini saya memasukkan pekerjaan bottom dan pekerjaan apa saja yang meliputi contoh pekerjaan bottom itu apa saja. Kita breakdown dan kita masukkan tanggal kerjaannya, mulai kapan dan selesainya kapan. Begitu juga dengan pekerjaan lainnya. Nah, di sini kita memasukkannya secara manual. Lalu kita menentukan dulu untuk project tersebut mulainya kapan dan selesainya kapan. Setelah kita memasukkan data ini semua, kita langsung ingin melihat bagaimana lebih tepatnya di mana letak critical task-nya atau CPM-nya. Di sini kita pilih Gantt chart format. Sini kita bisa centang. Nah, ini di sini CPM-nya. Di pemasangan web ballhead plat. Ini adalah CPM-nya. Nah, di sini rentang pekerjaannya dimulai tanggal 22 bulan 8 tahun 2025 sampai launching. Finishnya tanggal 30 bulan 5 2026. Untuk melihat CPM-nya kita sangat mudah di sini menggunakan Microsoft Project. Hanya mengklik critical task-nya di sini. Untuk memasukkan datanya tadi saya katakan itu secara manual. Pertama kita masukkan dulu ke Excel, lalu kita copy dari Excel ke Microsoft Project. Nah, data-data ini kita dapat dari perusahaan. Kita dapati dari perusahaan. Nah, kurang lebih seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari proyek mikroskop saya dan teman-teman kelompok saya. Nah, di sini proyek mikroskop saya berdasarkan penyusun dan penerapan proyek schedule pada kegiatan pembangunan kapal dapat disimpulkan bahwa seluruh pekerjaan telah dirancang dengan rapi dan berurutan sesuai tahap pembangunan kapal. Nah, di sini kami proyek kapalnya kapal tongkang, kapal barge. Nah, setiap tahap pekerjaan memiliki waktu mulai, durasi, dan waktu selesai yang jelas, sehingga memudahkan koordinasi antara bagian mulai dari desain, pengadaan material, proses produksi, dan pengelasan, pengejitan, hingga pengujian mutu. Nah, jadwal proyek ini menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan kapal dilaksanakan dalam waktu yang wajar dan terencana. Dimulai dari tahap penyelesaian pengecatan pada tanggal 30 Mei 2026. Dengan adanya jadwal ini, hubungan antara proses kerja menjadi lebih terkontrol. Baik, terima kasih. She was just a girl. We're like diamonds in the sky. Yeah, yeah. Except for me.
Iya, predecessornya harus nggak masukkan, ya kan? Dijelaskan di tabel itu, oke? Terus Pak di PPT itu kita full tentang Microsoft Project-nya nggak masalah Pak? Kayak Iya, nggak apa-apa. Gitu ya Pak. Di PPT itu kan poinnya aja. Punya gitu. Yang penting kalian bisa menjelaskan project itu, schedule dari awal, dari mulai sampai selesai, CPM-nya di mana, udah selesai, itu aja simpel. Ya, pada hari ini kami membuat aplikasi Take itu dengan durasi 31 hari, mulai dari tanggal 7 bulan 10 hingga bulan 11 tanggal 11 gitu ya. Kita jelaskan oleh yang satu itu. Oke, satu-satu boleh. Terus nanti kalian jelaskan tabel ini, kenapa dia bisa lama di bentuk pemenang 3 hari. Terus kalau pekerjaan masih ada kuliah boleh kampus sampai kembali mau di mana kalian dapat dia waktu masih kuliah bisa gitu sini baik siapa yang kalian nggak bisa pakai ada Bisa semua Pak. belum bisa semua next up Bisa Pak. Saya gila. Karena memang media kami memang itu sih Pak. ya kalau ada yang nggak bisa AutoCAD pindah jurusan lah. Itu dia Pak. apa namanya, dibikin Google Drive-nya masing-masing kelompok, nanti kumpulkan di dalam satu Google Drive. Tulis kelompoknya, terus buat laporannya, videonya masuk ke Google Drive semua. Oke?